feel-nya beda ketika lu baca buku sama apa namanya baca video, bahkan baca ebook. Dengerin Video, iya benar. Gue salah ngomong ya. Ini memang kosakatanya banyak, cuman nggak bisa mengatur. Jadi cuman bisa baca doang, tapi nggak bisa nyusun subjek, predikat, objek. Jadi Spok. Iya, spok. Keterangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di spekulasi teman-teman semua, bersama kita berdua lagi yang menemani Anda. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya dan bahagia. Betul, berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum kita mulai nih, jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen semua teman-teman supaya ini videonya bisa lebih bermanfaat dan disebarkan ke banyak orang. Betul, gitu. betul luar biasa sekarang ya. Ya, dan hari ini juga lagi bertepatan sama hari spesial nih. Besok sih lebih tepatnya. Besok kita akan merayakan yang namanya Hari Buku Nasional teman-teman semua. Dimana mudah-mudahan dengan adanya peringatan Hari Buku Nasional ini kita semakin senang membaca ya, dan juga literasi Indonesia makin maju gitu. Betul. Karena membaca itu kan penting banget sebenarnya. Iya, sebagaimana yang udah terpampang di kita ya. Apa? Sini banyak banget buku. Oh iya. Ini Kalau yang ini 15.000. Iya. Di atas ya 25.000 lah. Kalau misalkan mau ya, bisa di calling kita gitu. Betul, beli satu gratis 3 nih. Oh gitu. Iya, memang untuk tingkat keinginan atau mau untuk membaca di Indonesia gimana nih? Kalau dari data yang gue pernah baca itu dari UNESCO itu, literasi Indonesia itu minat baca kalau nggak salah 0,001%. 0,001. Ya, artinya dari 1.000 orang satu nih yang minat baca. Satu orang. Iya. Jadi dikit sekali, masih rendah banget gitu. Iya betul. Karena memang gimana ya, gue juga jarang ngeliat orang baca buku di sini di Indonesia, di lingkungan gue lah. Bahkan gue juga sebetulnya bukan terlalu yang edik banget, tapi sekarang udah mulai membiasakan dan itu betul. Suka baca buku. Dan justru peringatan ini itu bisa dibilang cambukan ya. Cambukan untuk kita, khususnya untuk gue, supaya gue ini mau gemar lagi untuk membaca apapun itu, membaca buku khususnya ya. Iya. Baca buku, membaca Al-Quran mungkin tadi males ya kan. Betul. Jadi mungkin ini adalah satu cambukan atau peringatan lah ya. Maksudnya emang bener-bener hari ini datang untuk mengingatkan kita ya. Karena buku itu jendela dunia kalau kata peribahasa. Oh, iya. Karena gini, ketika lu baca buku, itu kan penulisnya menulis buku itu berdasarkan pengalaman dia misalnya 10-an tahun, 10 tahun, 15 tahun. Iya, betul. Dia tuangkan dalam buku, lu bisa baca pengalaman dia dari satu buku doang. Artinya lu bisa belajar dari pengalaman seseorang. Nah, itu sebenarnya makna dari bukunya itu sebenarnya kayak gitu ya. Bisa dibilang begitu. Jadi ada beberapa informasi yang supaya informasi ini terus-menerus dapat dikaji. Betul. Iya kan? Betul. Nah. Tapi gue baca buku, kan gue juga kurang suka baca buku. Gue baca buku judulnya cara biar nggak malas baca buku. Gue males. Ya berarti harusnya lu cari yang audio. Jadi didengar, ya kan? Nah, atau enggak kan ada tuh biasanya yang pulpen nah nanti kedengeran tuh suaranya. Iya. Tapi kalau dapat audio terus audionya cuma silakan baca bukunya gitu doang. Wah, sama aja. Ya berarti itu mengajarkan untuk itu dia caranya. Iya. Lawan itu maksudnya. Tapi memang harus dibiasakan sih baca buku itu, karena kalau nggak dibiasain emang males. Dan bahayanya, kalau gue pernah baca data di Indonesia itu tadi minat bacanya rendah banget. 0,001. Iya, apalagi jadi apa-apa nggak difilter karena nggak dibaca. Ya betul. Tapi aktivitas sosial medianya paling tinggi. Oke. Artinya jadi gampang kemakan hoax. Iya betul. Dapat informasi yang kurang bagus atau kurang tepat. Iya, maksudnya nggak diteliti, nggak ditabayun. Mantep banget. Tabayun itu penjelasan ya, nggak ditelaah dulu. Jadinya informasi yang dia dapatkan adalah informasi yang bohong. Gitu. Iya, bisa jadi kan yang dulu banyak sampaikan ke 10 temanmu ya. Kalau nggak kamu akan celaka atau nggak rumah kamu akan diteror. Iya, dan gue takut waktu itu. Ya. Berarti antum kemakan saat itu. Kan waktu itu. Sekarang masih takut juga.
Lu masih menggentayangi dulu ya. Aduh kasihan banget. Tapi memang gue sering banget sharing masalah tentang membaca ini sama bokap gue. Jadi bokap gue nanya kayak gini, abang tahu nggak wahyu yang pertama kali turun ke Nabi Muhammad? Katanya gitu, kata beliau. Terus gue bilang, itu Al-Alaq, surat Al-Alaq. Iqra. Ah itu dia, kata bokap gue gitu. Itu dia bang. Jadi kita nih umat muslim khususnya dan umumnya para umat manusia, memang yang diajarkan untuk pertama kali itu untuk membaca. Ya kan? Nah sedangkan bokap gue ini punya penafsirannya lagi, mungkin dari guru-gurunya bokap gue. Dibilang kayak gini, dan jangan salah bang, membaca itu bukan hanya sekedar tulisan, akan tetapi kondisi, suasana, situasi, peristiwa itu harus kita baca. Jadi makanya orang-orang yang kayak lu yang tadi kemakan hoax 10 orang diteror, ini lu kagak baca situasi nih. Enggak 10 orang, 20 orang dulu sama. Oh iya, ya Allah, kasihan banget. SMS-nya itu ngeblast itu ya. Kadang-kadang kita juga baca omongan. Nah, itu dia. Karena kalau misalnya lagi di acara dangdutan nih, berisik. Temen lu dari sono, kita harus baca omongannya kan? Mimik. Iya, sama. Jadi sama. Iya, dia mau ngomong apa kan kita harus tahu. Sebenarnya itu lagi lomba kata, Ji. Oh iya. Jadi ditutup ya kan, pakai headphone. Nggak kedengeran gitu kan. Iya betul. Itu bahayanya kita tuh, makanya harus sering membaca ya. Dan lu kalau perhatiin, nggak ada orang kaya yang nggak suka baca. Betul. Lu lihat orang kaya biasanya itu di rumahnya punya perpustakaan mini apa? Iya. Pak Habibie itu kalau gue pernah lihat di video itu beliau punya perpustakaan pribadi yang kayak ruangannya gede banget. Gede banget buku semua isinya. Ya kali kandang burung. Ya suka burung nggak apa-apa. Ya kan namanya perpustakaan. Iya juga sih. Iya kan. Kalau kandang burung ya aviari. Tapi kalau dialih fungsikan iya itu namanya bukan perpus lagi. Aviari namanya. Lanjut. Bill Gates tuh baca 50 buku setahun. Kalau gue pernah baca juga. Terus Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook itu, iya. Dia tiap 2 minggu baca 1 buku baru. Nah, jadi cepet gitu dan tetap selalu ada hal baru yang dia pelajarin kan gitu. Nah itu tanda ya sebenarnya kayak gini Ji. Wajar dong beliau ini menjadi orang kaya sumpah. Iya betul. Karena memang habitnya itu. Nah itu kadang baca 2 kalimat aja udah ngantuk. Iya. Tapi ada yang baca tuh malah makin semangat ada. Apa? Ada baca kayak mungkin novel. Oh bisa. Iya kan. Baca SMS saldo masuk. Waduh itu tegang sih lebih kayak. Ya kan ada seneng dong gajian misalnya. Oh saldo masuk ya. Kalau saldo listrik. Ya, bisa itu tegang. Iya. Bahaya nih. Waduh tinggal dikit lagi nih. Waduh udah itu kan seneng. Iya. Seneng juga. Iya, bener karena memang ada juga penelitian gue baca membaca buku itu kalau setiap di mana nih sumbernya tahu nggak? University of apa ya? Iya. Oh, iya. Nanti gue tulis di sini ya. Oh iya benar. Gue lupa tapi gue pernah baca itu. Oke. 6 menit lu baca buku 68% tingkat stres itu bisa hilang. Oh jadi obat dari stres itu baca? Ya karena banyak sebenarnya, cuman salah satunya baca karena katanya kalau baca kita diajak berimajinasi kan. Oh itu artinya betul. Kita jadi bisa menghilangkan stres itu. Itu betul karena gue memang pernah ya bukan selalu ya. Maksudnya bukan selalu mengikuti. Pernah baca komik dan memang di situ harus dibangun imajinasi. Kalau komik karena kan di situ ada gambar dan ada tulisan. Iya. Ya kan itu benar cuman apakah itu bisa bermanfaat ketika orang itu lagi stres terus baca buku, aduh baca apa nih gue nggak tahu makin stres dia. Maksud gue mungkin untuk healing, bukan dalam arti kalau misalnya utang lagi kejebak utang ya bayar utang jangan baca buku. Jangan baca buku, oh, betul lah. Itu kan harus dilurus. Iya bayar utang, biar tenang. Maksud gue ketika mungkin lagi mumet abis kerja nih capek, lu bisa baca buku untuk stress releasing gitu. Iya jadi lebih relax. Iya lebih relax, maksudnya mungkin kesana ya. Kalau yang tadi bayar utang tuh? Iya dibayar. Hati-hati ini. Dibayar. Ini hati-hati bahaya. Tapi mungkin yang untuk banyak orang yang memang gue juga nggak terlalu suka baca itu harus mulai membiasakan diri untuk baca buku ya. Nah caranya lu tau nggak gimana? Menurut lu cara biar kita lebih suka gitu membaca misalnya. Oke, kalau menurut gue pribadi nih kita harus tahu topik yang kita senangi dulu sih. Iya, jadi kalau misalkan kita udah excited sama satu judul, contoh misalkan
how to train apa gitu, how to make money gitu. Itu pasti kita baca tuh. Bahkan kayak lebih ke kepo ya. Cara bersihin kandang burung misalnya. Bener tuh. Di situ kan kita ada interest yang lebih ekstra daripada kayak misalkan judul yang lu nggak suka. Iya. Kayak misalkan cara mengerjakan rumus lingkaran. Gue nggak excited sama itu. Ya gue nggak baca gitu. Cara ngerjain orang lu excited ya. Enggak. Iya, maksudnya dalam satu buku misalkan ada subbab tuh table content. Yes. Nah, lu nggak harus baca dari awal buku itu. Yes. Lu bisa buka table content kira-kira ada yang menarik nggak? Ya lu baca aja dari situ. Untuk menumbuhkan kesenangan itu loh. Iya. Jadi nggak harus dari awal nih, kan kadang awal-awal sambutan pembaca tuh. Pengantar. Iya, Sambutan Iya kan, pembaca kasih terima kasih ke siapa atau enggak buku ini. penulis. Oh iya, penulis. Pembaca yang kita baca. Baca kita. Iya. Jadi kita orasi gitu. Iya. Salah gue. Penulis. Salah penulis. Ini kan sambutan penulis tuh ada. Ini contoh yang jarang baca nih. Menerima berita hoax dong. Dari lebih awal lagi depannya biasanya tahun penerbitan. Iya betul. Itu nggak usah. Nggak usah. Tapi biar lu tahu. Biar lu tahu. Iya betul. Tahu. Itu kan lebih kayak ke deskripsi buku ya. Deskripsi Nah ini buku. jangan baca deh. Karena salah satunya manfaat baca itu, lu jadi kaya dengan kosakata. Betul. Makanya- Gue bukan enggak kaya, tapi agak kelibet. Beda. Ini beda. Itu tadi. Gue klarifikasi. Gue tahu deskripsi. Nah, cuman tadi kelibet. Oke. Gitu. Tadi gue betul. ngomong sampai mana? Sampai jangan subab. Oh iya itu boleh. Boleh lu baca terserah dari mana aja. Untuk nanti lama-lama lu udah suka baca, lu jadi bisa dari awal baca. Yes, betul. Tambah lagi kalau misalkan kita udah baca dan kita kepo sama apa kelanjutannya nih. Betul. Iya. Dan yang paling penting nih, lu nggak harus baca buku sampai selesai kok. Iya. Misal ketika lu udah nggak suka, ya lu cari buku yang lain yang lu suka, Yes. lu baca lagi nggak apa-apa. Betul. Jadi bukan berarti lu membebani lu untuk nyelesain satu buku, enggak. Jangan ada ntar lu baca malah kebeban kan. Iya. Jadinya nggak suka. Gitu. Betul. Tapi gue punya pertanyaan nih, mungkin teman-teman kita juga mungkin ngerasa kayak gitu juga. Ketinggalan zaman nggak sih kalau misalkan masih baca? Kan sekarang banyak video. Iya benar Iya nggak sih? Tapi gua sekarang udah mulai coba habit baca buku setiap hari, misalnya setengah jam atau cuma 20 menit. Itu nggak banyak, tapi seenggaknya coba kita bangunkan. Rasanya beda. Betul. Ketika lu denger video, gini, yang lu pasti tuh sering rasain. Orang denger video biasanya enggak fokus sama videonya. Sama gambarnya. Enggak, maksud gua entah dia sambil makan, Oh, entah iya, dia oke. sambil jemur pakaian. Biasanya gitu. oke. Jarang orang yang denger video emang fokus, maksud gua. Iya, Entah lu betul. denger podcast, entah denger apa. Biasanya ada sambilannya gitu. Artinya enggak, pelajarannya jadi enggak masuk sepenuhnya ke otak. Oke. Tapi kalau kita baca buku kan nggak mungkin kita sambil jemur baju. Ada sambil karena kita fokus. Ya. Fokus. Dan motor kita gerak semua tuh. jadi Dari otak, dari mata. jadi lebih dari- masuk ke pelajaran Iya, betul, gitu betul, kan. Betul, Itu oke. yang gua rasain juga. Oke. Jadi feel-nya beda ketika lu baca buku sama baca video, bahkan baca ebook. Dengerin. Dengerin video, iya benar. Gue salah ngomong ya. Ini memang kosakatanya banyak, cuman nggak bisa mengatur. Jadi cuman bisa baca doang, tapi nggak bisa nyusun subjek, predikat, objek. Jadi Spok. iya, oke. Keterangan. Iya. Itu dia. Iya benar. Bahkan lu baca ebook di HP Yes. atau di laptop itu sama baca buku biasa beda. Betul. Lu baca ebook capek banget mata lu. Kayak ya apa ya? Pertama radiasi mungkin. Mungkin. Ya kan, kedua juga tulisannya kecil. Iya. Tapi ada buku yang kecil juga sih. Cuma Ada. beda. Tapi kan nggak mungkin segini kan. Enggak, itu bukan. Itu kayaknya buku-bukuan. Gantungan kunci. Oh iya benar, gantungan kunci biasanya souvenir tuh ya. Iya. Ya elah. Karena gue juga kalau gue lagi naik kereta atau gue misalnya di pesawat, gue baca ebook misalnya. Capek paling 5 menit 10 menit udah gak kuat mata gue. Iya mata, Kayak soalnya radiasi. udah capek aja. Tapi kalau baca buku lebih enak, mata nggak terlalu capek. Cuman repot nggak sih kalau harus misalkan bawa buku dibanding bawa handphone ya kan? Kan sama-sama baca nih. Ya nggak apa-apa sih menurut gue, karena itu harus mulai dibiasain. Sama halnya misalnya, ya itu handphone kan sebenarnya udah kebiasaan kan. Yes. Ketika lu nggak dibawa, pasti ada yang kurang. Iya, Nah, ada. Ketika udah menumbuhkan bawa buku, nanti lama-lama ada yang kurang dong ketika nggak bawa buku. Betul. Ya kan? Iya betul. Emang ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, Waduh, iya. itu sangat terpukul hati. Padahal seharusnya jangan seperti itu. Harusnya Semua seperti hanya titipan. betul. Jadi konten apa sih?
Bayangkan. Nggak. Gila, langsung bayangkan. Iya, maksudnya bukunya ketinggalan. Oh, Maksud iya. gua, itu adalah hal yang harus kita mulai nih, habit sama-sama. Gue juga Yes, masih ayo, membangun ayo. gitu kan, supaya kita jadi lebih kaya pengetahuan. Ini Iya, betul, lu baca buku bukan berarti lu langsung otomatis sukses. Yes. Tapi seenggaknya dengan baca buku, pengetahuan lu lebih banyak, dan ketika lu mau mulai sesuatu, lu jadi ada tahu nih pernah baca atau ini. Jadi banyak yang nyangkut gitu. Jadi kita juga bisa mengatur pola mindset kita ya. Iya betul. Dan kalau lu apa namanya buat para pemuda juga kan, kalau lagi deketin cewek jadi banyak bahan obrolan. Oh betul, karena inteleknya kelihatan tinggi. Wawasannya luas. Inteleknya luas ya, Iya, benar. wawasannya Inteleknya luas. bagus Jadi emang. dia suka apa? Oh lu pernah baca tahu. Oh iya, gitu iya. kan. Jadi kayak boleh juga nih. Iya gitu. Yo, Ini iya. rahasia sebenarnya. Ya. Rahasia jadi umum dong. Iya iya. Gitu. Ya, karena lu kalau lihat di negara-negara maju pasti sebenarnya literasi tingkat minat bacanya tinggi-tinggi para Yes, yes. masyarakatnya gitu. Betul emang. Karena itu emang penting banget. Bahkan tadi kan di Islam Iqra awalnya ya. iya, Iqra. Itu artinya kan Islam juga agama yang menyarankan orang-orang umatnya itu untuk pinter, untuk banyak pengetahuan, Betul. untuk bisa membaca dan lain sebagainya. Iya, gitu. betul. Itu memang ya itu yang diajari Nabi pertama kali, wahyu yang pertama kali ya. Berarti kan otomatis kan kita untuk bisa menaklukkan dunia, ibarat kata mah. Betul. Untuk menaklukkan dunia dan sukses di akhirat, Iya. itu ya kita harus baca. Iya, mungkin cukup sekian di Betul, episode kali ini teman-teman semua. Iya, karena banyak banget buku yang harus kita baca ya. Iya betul. Ini nyewa soalnya. Dan nyumber. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dari kami. Terima kasih. Kami mengucapkan Ya, selamat Hari Buku Nasional. Semoga literasi Indonesia makin baik dan juga kita semua minat baca bukunya makin berkembang dan makin Semangat. baik. Yes. harus bisa semangat. Iya. Cukup sekian dari kami. Untuk mengikuti video-video kami, klik tombol subscribe, Ya. like dan komen yang sebanyak-banyaknya untuk memberikan informasi lagi ke teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.